Waalaikumsalam wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 kami akan mempresentasikan materi tentang umpan balik review kinerja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lula Aulia. Nama saya Hilwa Azharo. Nama saya Binu. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama kita bawakan oleh Kak Hilwa. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari umpan balik merupakan proses penting dalam organisasi. Menurut Armstrong 2009 menyatakan bahwa umpan balik terhadap individu mengenai bagaimananya mereka bekerja adalah salah satu hal yang penting dalam manajemen kinerja. Umpan balik adalah penyediaan informasi tentang bagaimana kinerja mereka dalam hal hasil kejadian, insiden kritis, perilaku signifikan. Umpan balik bisa menjadi positif jika memberitahu orang bahwa mereka telah melakukan sesuatu dengan baik. Konstruktif jika memberi saran bagaimana melakukan sesuatu dengan lebih baik, dan negatif mengatakan bahwa mereka telah melakukan suatu dengan yang buruk. Menurut Armstrong 2009, umpan balik memperkuat perilaku efektif dan menunjukkan di mana dan bagaimana perilaku perlu diubah. Lalu tujuan dari umpan balik kinerja yaitu umpan balik merupakan simulasi untuk pengembangan kognitif individu. Umpan balik mempengaruhi perubahan perilaku melalui reaksi karyawan seperti penerimaan dan akurasi yang dirasakan. Terus di sini salah satu perilaku dapat ditingkatkan melalui umpan balik adalah kemampuan komunikasi. Kedua, umpan balik juga dapat memberikan pemahaman mengenai kondisi diri seseorang. Yang ketiga, umpan balik juga memberikan pengaruh positif pada karyawan, khususnya terkait modifikasi ataupun perubahan perilaku. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi umpan balik review kinerja. Menurut Wibowo tahun 2016 dalam buku manajemen kinerja nomor UAS tahun 2021, umpan balik memiliki dua fungsi. Yang pertama ada fungsi instruksional, yaitu adalah memberikan teguran atau petunjuk kepada karyawan tentang bagaimana memperbaiki kinerjanya. Yang kedua ada fungsi motivasional, yang artinya itu memberikan janji reward jika kinerja karyawan meningkat. Umpan balik yang dihargai positif dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk lebih berprestasi. Nah, selanjutnya ada tipe umpan balik review kinerja. Yang pertama ini ada self assessment review. Dalam review ini pekerja diberi kesempatan untuk melakukan review atas kinerjanya sendiri dan mengukur kinerjanya sendiri. Yang kedua ada top down review, yaitu review secara tradisional yang dilakukan oleh atasan untuk melihat seberapa jauh bawahannya sudah melakukan pekerjaannya seperti yang telah ditegaskan. Nomor 3 itu ada peer review, yaitu penilaian yang diminta dari rekan kerja setingkat sehingga saling bertindak sebagai mentor dan membantu memperbaiki kinerja. Nah, yang poin keempat adalah
pertama ada denial atau peningkatan meskipun seseorang memberikan umpan balik yang tidak menimbulkan keraguan atau kesulitan untuk memahami hal ini, tersebut tidak menjadi bahwa seseorang akan percaya umpan balik atau akan bertindak atas dasar itu. Yang kedua, balance atau seimbang. Ketika menerima umpan balik, perilaku reaktif bersifat kontraproduktif. Akan tetapi perilaku produktif tidak dapat sekedar dari lawan jenis dari perilaku kontraproduktif. Contohnya perilaku kontraproduktif adalah rasionalisasi. Lanjut, sikap sehat terhadap umpan balik. Apabila persepsi adalah sebuah realitas dan menjaga keseimbangan yang tepat adalah penting, maka cara yang paling efektif memproses umpan balik adalah dengan memperbaiki sikap Anda terhadap umpan baliknya. Yang terakhir, apabila Anda kesulitan menerima umpan balik dari orang lain atau hanya ingin memperbaiki dan membuat perubahan yang diinginkan, peneliti menunjukkan siapa yang menjadi sangat kompeten dan mewujudkan kinerja pada keterampilan tertentu juga memiliki kompeten dan keterampilan berteman. Lanjut. Oke, kesimpulannya, umpan balik tidak hanya berfungsi sebagai sarana evaluasi, tapi juga sebagai alat pembelajaran dan